rekan-rekan Madin yang saya hormati. Sebelumnya kita sudah membuat tutorial tentang pembuatan laporan BPPDGS, tetapi belum sampai di akhir bulan. Kita masih ada transaksi kemarin. Kita sudah transaksi dari rekening pertama sampai kwitansi akhir bulan. Oke, jadi tutorial ini adalah tutorial lanjutan dari tutorial kemarin, di mana di sini kita lebih menekankan pada pajak. Bagaimana cara memungut pajak dan bagaimana cara membayar pajak. Ya. Oke, anggap saja di sini kita sudah sampai di akhir bulan September, karena kemarin kita transfer di bulan September dan pengambilan juga di bulan September. Otomatis transaksi yang tercover di bulan September adalah transaksi dari Januari sampai bulan September. Nah, kemarin sudah kita contohkan ada transaksi yang tidak kena pajak, cara inputnya, jenis transaksi, dan yang lain-lain, sampai transaksi yang kena pajak. Oke, anggap saja kita sekarang sudah sampai di akhir September. Jadi logikanya adalah kita sudah sampai di akhir bulan September. Nah, bagaimana cara menutup transaksi di akhir bulan September? Nah, kalau ini saya punya contoh, saya di bulan Februari saya transaksi. Di sini ada ATK, kemudian di bulan April saya ada transaksi penggandaan atau fotokopi. Nah, kemudian jangan lupa ini induk, kemudian di bawah induk adalah anaknya. Ini dengan nomor bukti yang sama. Kemudian saya di bulan 5 ada transaksi, saya beli laptop, belanja Acer, nih anaknya ya. Ini harganya adalah 7.500.000. Nah, logikanya karena dia tuh 7.500.000, berarti dia dibebani dua pajak. Pajak yang pertama adalah pajak PPN, pajak pertambahan nilai 10% dari total belanja, dan pajak yang kedua adalah PPh 22 atau 1,5%. Nah, di induknya di belanja laptop ini, nah di sini sudah saya inputkan pajaknya. Ini contoh saja, pajaknya PPN-nya tuh dari 7.500.000 dananya kena pajak PPN, ini contoh 750.000. Dan dia juga kena pajak PPh 22 karena dia adalah pembelian di atas 2 juta. Maka dia kena PPh 22 1,5% dari total anggaran. Nah, yang harus kita lakukan dulu adalah kita memungut pajak dari belanja laptop itu 7.500.000, kita pungut dulu pajaknya dengan tanggal yang sama ya. Kita pungut dulu pajaknya, pajak PPN. Kita karena memungut, jadi kita ada penerimaan pajak dulu. Pajaknya itu dikumpulkan dulu, jangan langsung dibayar, nggak boleh ya. Kumpulkan dulu. Oh dari belanja laptop ini 7.500.000 ini saya kena PPN 750.000. Saya berarti memungut uang 750.000 dari total anggaran laptop tersebut. Kemudian di sini juga sama. Di sini juga sama tanggal 5 bulan Mei. Di sini lunas dibayarnya juga sama tanggal ini bulan 9 2020. Kodenya juga sama E dan K. Nah, nomor buktinya itu keterangannya PPh 22. Dipungut pajak PPh 22. Di sini inputkan saja 7.500. Nah, anggap saja sekarang kita sudah sampai di akhir bulan September di sini ya. Di akhir bulan September. Atau ini saya kasih tanggal, contoh saja ini tanggal 10 bulan September tahun 20. Ini 27 bulan 9 20. Ini ada transaksi satu kwitansi lagi. Karena tadi di atasnya sudah sampai di kwitansi nomor 5, berarti sekarang berikutnya adalah kwitansi nomor 6. Garing, contoh saja saya dapat ada kegiatan K2,
2020. Saya ada penerimaan santri baru, atau nanti diwujudkan dengan pembelian ATK ya. Ini dirubah ini. Nah, pembelian ATK penerimaan santri baru. Nah, di sini ada transaksi sebesar 200.000 nanti di bawah sini. Oh, ini kurang ya. K2 bulan 9 tahun 2020. Nah, ini ya. Di sini nanti silahkan di copy saja, masukkan ke anaknya. Contohnya saya beli kertas HVS lagi. Nanti terserah nanti penggunaannya, silahkan di cover sendiri ya. Saya beli kertas 4, harganya 50.000. Jadi totalnya 200.000. Sama ya. Nah, ini tidak kena pajak. Anggap saja ini transaksi di akhir bulan September. Kemudian di akhir September apa yang harus kita lakukan? Nah, yang kita lakukan adalah kita membayar pajak. Dari pajak-pajak yang sudah kita pungut tadi. Nah, contoh di sini kita ada transaksi pajak, di sini ada transaksi pajak. Yang harus kita lakukan adalah di akhir bulan itu kita membayar pajak, supaya nanti dia pembayarannya pajak ini muncul di buku kas umum dan buku kas yang lain, atau format-format buku yang lain. Caranya bagaimana? Nah, caranya seperti ini. Oke, di sini juga sama, 31 bulan 9 tahun 2020. Nah, jenis transaksinya juga sama, E dan K. Kemudian di sini kodenya juga sama, PPN. Nah, kita urut dari yang atas dulu, pajak yang pertama dulu. Kita mengut PPN. Nah, ini kita copy saja. Kita copy saja, taruh di sini. Nah, kata dipungut sekarang kita rubah jadi dibayar. Dibayar. Nah ya. Nah, dibayar, karena dia dibayar berarti kita mengeluarkan uang. Taruh di pengeluaran. Kalau yang pajak atas tadi 250.000, berarti di sini juga sama 250.000. Nah, ini berlaku untuk semua pajak yang kita pungut. Nah ya. Nah, kemudian di sini kita ketemu lagi PPN nih ya. Sama lagi, ini tanggal 31 bulan 9 tahun 2020, ini juga sama. Transaksinya masih sama, E dan K. Nah, kita ketemu yang kedua, setelah kita bayar pajak ini, kita ketemu pajak bawah ini. Nah, tergantung nanti di transaksinya jenengan masing-masing. Kita ketemu PPN lagi. Nah, di sini di copy saja seperti tadi ya. Copy, masukkan sini saja ya. Sama dengan PPh 22 ini, kita juga inputkan di sini. Nah, di sini kita input. Nah, kodenya juga masih sama, E dan K. Nah, di sini kita ketemu pajak ketiga adalah PPh 22. Kita input saja. PPh. Maaf. Nah, di sini PPh 22. Oke. Di sini kita copy, masukkan dia ke sini. Jangan lupa kata dipungut dirubah menjadi kata dibayar. Kita ketik saja. Dibayar pajak PPN atas belanja laptop. Dan ini juga diganti dibayar. Nah, masukkan dia di pengeluaran. Tadi berapa? 750.000, yang bawah adalah 7.500. Oke. Setelah selesai seperti ini, berarti kita klik simpan. Transaksi dalam bulan September sudah selesai. Ditutup dengan pembayaran pajak. Baru nanti kita menginjak ke transaksi yang bulan Oktober, November, dan Desember. Jangan lupa, di Oktober, November, dan Desember nanti, jenengan juga harus menginputkan transaksi yang dari rekening bank. Jangan lupa untuk di-printkan di bank-bank terdekat ya. Jangan lupa. Itu nanti ada transaksi dari bank lagi. Nah ya, oke. Semoga bisa bermanfaat. Selamat membuat LPJ bagi rekan-rekan di Madin. Kiranya cukup sekian. Jika ada pertanyaan bisa komen-komen atau
bisa langsung menghubungi di nomor WA saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.